Oke teman-teman, topik hari ini adalah hati-hati dengan guru-guru palsu dan ajarannya. Saudara, kita telah selesai pasal 1 dari surat 2 Petrus tentang yang asli, yaitu firman Tuhan. Sekarang kita beralih ke pasal 2 tentang yang palsu. Nah, pasal 2 ini ada 3 topik. Pertama adalah hati-hati dengan guru-guru palsu dan ajarannya. Yang kedua, pekerjaan-pekerjaan guru palsu. Dan yang ketiga adalah kemerdekaan palsu. Nah, setelah kita tahu dan asli dan palsu, barusan kita bisa bersiap untuk kedatangan Tuhan Yesus. Jadi tujuan pengajaran 2 Petrus adalah pertama agar jemaat tetap bertumbuh di dalam firman Tuhan. Yang kedua agar jemaat tidak terombang-ambing dengan pengajaran palsu. Dan yang ketiga adalah agar jemaat siap untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Saya akan mulai. Saudara, salah satu penipuan yang paling sukses di dunia adalah penjualan karya seni palsu, gambar palsu, ya. Beberapa galeri terbaik dan koleksi pribadi telah diserbu oleh lukisan-lukisan palsu karya para empunya yang besar. Penerbit juga sering menyebarkan tipuan, membeli manuskrip asli yang sebenarnya tidak asli. Saudara, barang palsu ini bukan hal baru. Setan adalah peniru ulung. 2 Korintus 11 ayat 13 sampai 15. Dan dia terus bekerja keras sejak dia menipu Hawa di taman. Kejadian 3 ayat 1 sampai 7. Dia mempunyai orang-orang Kristen palsu. Matius 13 ayat 38, Yohanes 8 ayat 44. Dia memiliki Injil palsu. Galatia 1 ayat 6 sampai 9 dan bahkan kebenaran palsu. Suatu hari dia akan memperkenalkan Yesus Kristus yang palsu kepada dunia. 2 Tesalonika 2. Saudara, bangsa Israel terus-menerus disesatkan oleh nabi-nabi palsu. Elia harus berhadapan dengan para nabi Baal. Namun, nabi-nabi palsu Yahudilah yang terus menyebarkan agama palsu. Nabi-nabi palsu Yahudilah yang paling banyak melakukan kerusakan karena mereka mengaku berbicara atas nama Allah. Baik Yeremia maupun Yeskiel mengungkap pelayanan palsu ini, namun orang-orang tetap saja mengikuti nabi palsu itu. Mengapa? Saudara, karena agama nabi palsu itu mudah, nyaman, dan populer. Fakta bahwa nabi-nabi palsu memberitakan perdamaian palsu dan kemerdekaan palsu tidak membuat orang khawatir. Yeremia 6 ayat 14. Karena itulah pesan yang ingin mereka dengar. Saudara, para rasul dan nabi meletakkan dasar bagi gereja, kemudian menghilang. Itu sebabnya mengapa Petrus menulis tentang guru-guru palsu, bukan tentang nabi-nabi palsu. Karena sekarang yang ada lause-lause palsu, ya. Karena masih ada guru-guru di dalam gereja. Kemungkinan besar anggota gereja tidak akan mendengarkan seorang nabi, namun mereka akan mendengarkan seorang pengajar firman. Setan selalu menggunakan pendekatan yang akan berhasil untuk memperingatkan kita agar waspada. Disinilah pentingnya Petrus menyajikan 3 aspek mengenai guru-guru palsu yang ada di gereja. Jadi yang pertama adalah guru palsu akan dijelaskan di dalam perikop ini, dan guru palsu akan dihancurkan. Yang ketiga, tetapi orang percaya sejati akan diselamatkan. Oleh karena itu saudara, hari ini itu sangat penting sekali. Oke? Pertama, mari kita baca firman Tuhan. 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 9. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, ya, di mana dulu itu ada nabi palsu tampil di tengah-tengah umat Allah. Demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu, lause-lause palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Dan mereka bakal menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Dan dengan jalan demikian, segera mendatangkan kebinasan atas diri mereka sendiri. Banyak orang, saudara, bukan sedikit, banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka. Yang apa? Yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu, akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi saudara, untuk perbuatan mereka itu, hukuman telah lama tersedia dan kebinasan tidak akan tertunda.
Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain, ketika mendatangkan air bah atas dunia orang-orang fasik. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian, tetapi ia menyelamatkan Lot, orang benar itu, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Demikian firman Tuhan. Jadi pertama, guru-guru palsu ini akan dijelaskan. Saudara, ini bukan gambaran yang bagus. Ya, ketika Anda membaca surat Yudas, Anda akan menemukan Yudas menggunakan bahasa yang serupa. Jadi hampir di dalam surat-surat general ini, bahkan di surat-surat Paulus, selalu ada guru palsu. Karena guru palsu merupakan sesuatu yang paling bahaya, saudara. Ya, Petrus tahu bahwa kebenaran firman Tuhan dan doktrin palsu para bidat tidak bisa hidup berdampingan. Tidak ada kompromi di pihaknya. Seperti halnya seorang ahli bedah tidak dapat berkompromi dengan tumor kanker di tubuh pasien. Apa yang dapat dijelaskan di dalam guru-guru palsu? Pertama, guru-guru palsu pasti melakukan penipuan. Tema ini ada di seluruh bab. Pertama-tama, pesan para guru ini adalah salah. Petrus menyebut apa yang mereka ajarkan sebagai sesat yang merusak. Dan di sini ada kata bidat di sini. Kata bidah awalnya hanya berarti mereka membuat pilihan. Namun kemudian berubah menjadi sebuah sekte, sebuah partai. Jadi mendorong semangat sekte di dalam gereja adalah salah satu perbuatan daging. Saudara, sekarang ada banyak bidat Kristen akhir-akhir ini seperti Saksi Yehova dan Mormon. Ya, masih banyak lagi, saudara. Nah, oke. Setiap kali seorang anggota gereja berkata kepada anggota lainnya, apakah Anda berada di pihak saya atau di pihak pendeta? Dia mempromosikan semangat sekte dan menyebabkan perpecahan. Seorang guru palsu memaksa Anda membuat pilihan antara doktrinnya dan doktrin sejati dari iman Kristen yang benar. Bukan hanya pesan mereka yang salah, tetapi metode mereka juga salah. Mereka tidak akan terbuka menyatakan apa yang mereka percayai. Mereka datang ke gereja dengan tujuan palsu dan memberikan kesan bahwa mereka setia pada iman Kristen. Mereka secara diam-diam membawa serta, yaitu doktrin, saudara, adalah terjemahan harfiahnya. Mereka tidak langsung mengungkapkan kebenaran, mereka hanya meletakkan ajaran palsu mereka berdampingan dengan kebenaran dan memberi kesan bahwa mereka mempercayai dasar-dasar iman. Tak lama kemudian, mereka akan membuang doktrin yang benar dan meninggalkan doktrin palsu mereka pada tempatnya. Di dalam 2 Petrus 2 ayat 3, Petrus menunjukkan bahwa guru-guru palsu menggunakan perkataan palsu. Perkataan palsu kata Yunani adalah plastos, yang darinya kita mendapatkan kata plastik dalam bahasa Indonesia dan plastik dalam bahasa Inggris. Kata-kata plastik artinya kata-kata yang dapat diputarbalikkan menjadi apapun yang mereka inginkan. Pengajar palsu menggunakan kosakata Kristen, namun mereka tidak menggunakan kamus Kristen. Mereka berbicara tentang keselamatan, inspirasi, dan kata-kata agung dari iman Kristen. Namun mereka sendiri tidak mengartikan apa yang mereka maksudkan. Orang-orang percaya yang belum dewasa dan yang tidak mau belajar Alkitab, yang mendengar para pengkhotbah ini atau membaca buku-buku mereka, berpikir bahwa orang-orang ini memiliki iman yang kuat. Padahal sebenarnya tidak, saudara. Setan adalah pembohong, maka pelayannya adalah pembohong. Mereka menggunakan Alkitab bukan untuk mengajar, namun untuk menipu, saudara. Mereka mengikuti pola sama seperti bapaknya, yaitu setan ketika dia menipu Hawa. Pertama-tama dia mempertanyakan firman Tuhan. Yah, apakah Tuhan sudah mengatakannya?
Kemudian dia menyangkal firman Tuhan, kamu tidak akan mati. Akhirnya dia menggantikan kebohongannya sendiri, kamu akan menjadi seperti Allah. Saudara, ingatlah bahwa guru-guru palsu ini bukannya tidak mengetahui firman. Mereka tahu kebenarannya, tetapi mereka sengaja menolaknya. Oleh karena itu, saudara, ciri-ciri deskripsi dari guru palsu yang kedua setelah penipuan adalah mereka akan menolak firman Tuhan sejati. Saudara, guru-guru palsu lebih dikenal karena apa yang mereka tolak daripada apa yang mereka tegaskan. Mereka menyangkal inspirasi Alkitab. Mereka menyangkal keberdosaan total manusia. Mereka menyangkal pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Dan mereka menyangkal keselamatan hanya melalui iman dan bahkan realitas penghakiman kekal. Tetapi mereka terutama menyangkal keilahian Yesus Kristus. Karena mereka tahu jika mereka dapat menyingkirkan keilahiannya, mereka dapat menghancurkan seluruh kebenaran Kristen. Karena kekristenan adalah Yesus Kristus adalah Tuhan. Jadi barang siapa guru apapun yang menyangkal Yesus Kristus adalah Tuhan dengan doktrin apapun, dia itu adalah sesat, saudara. Jadi hati-hati, ya. Kekristenan adalah Kristus, dan jika dia tidak seperti yang dia nyatakan, maka tidak ada iman Kristen. Dan kita mesti tahu, harus dijelaskan bahwa guru-guru palsu ini itu belum diselamatkan, saudara. Walaupun mereka telah mengaku Kristen, bahkan telah menjadi gembala satu gereja yang besar misalnya. Tetapi dia menyangkal Yesus sebagai juru selamat. Dia itu belum diselamatkan. Bahkan sudah menjadi anggota gereja. Mereka mungkin berpura-pura diselamatkan dan bahkan menjadi anggota atau pejabat di sebuah gereja fundamental. Tapi pada akhirnya dia akan menyangkal Tuhan. Jadi saudara, mereka diumpamakan dengan anjing dan babi, bukan dengan domba. Yudas menggambarkan orang-orang yang sama dalam Yudas 19, dia dengan jelas mengatakan mereka tidak memiliki roh. Jika seseorang tidak mempunyai roh Allah di dalam dirinya, ia bukanlah anak Allah. Roma 8 ayat 9. Dan di dalam 1 Yohanes dikatakan bahwa orang ini tidak lahir dari Allah. Dalam artian apa orang-orang ini dibeli oleh Tuhan? Memang benar bahwa Yesus Kristus mati untuk gereja. Namun juga benar bahwa dia mati untuk dosa seluruh dunia. Dialah saudagar yang membeli seluruh ladang, yaitu dunia, agar dia memperoleh harta yang ada di dalamnya. Dalam penerapannya terhadap keselamatan, penebusan Tuhan Yesus itu terbatas pada mereka yang percaya kepadanya. Namun jika menyangkut kekuatan darah Yesus, kematiannya cukup untuk menebus seluruh dunia. Dia membeli bahkan mereka yang menolak dia dan yang menyangkal dia. Dan hal ini membuat dosa mereka, kecaman mereka semakin besar. Saudara, sekarang ini mungkin ada beberapa denominasi, ada orang-orang Kristen yang baik dan saleh, mungkin ada tidak sepakat mengenai pokok-pokok doktrin. Namun kita semua harus sepakat mengenai pribadi dan karya Yesus Kristus. Itu paling penting. Saudara, Yesus Kristus adalah anak Allah. Dialah satu-satunya juru selamat. Menyangkal hal ini berarti Anda mengutuk jiwa Anda sendiri. Yang ketiga adalah sensualitas, saudara. Sensualitas berarti perilaku tidak bermoral. Yudas menuduh guru-guru palsu itu mengubah kasih karunia Allah kita menjadi hawa nafsu. Jadi sekarang kita mengerti mengapa mereka mengingkari kebenaran iman Kristen. Karena mereka ingin memuaskan nafsu mereka sendiri dan melakukannya dengan berkedok agama. Saudara, nabi-nabi palsu pada zaman Yeremia juga melakukan dosa yang sama. Anda bisa baca di Yeremia 23 ayat 14-32. Fakta bahwa banyak orang yang mengikuti contoh kejahatan dalam tingkah laku mereka adalah bukti bahwa orang-orang lebih memilih mengikuti yang salah daripada yang benar, yang sensual daripada yang spiritual. Saudara, kadang-kadang guru-guru palsu ini sangat sukses dalam pelayanannya. Mereka memiliki statistik yang menarik untuk dilaporkan dan banyak orang yang berkumpul untuk mendengarkannya. Namun statistik bukan bukti keaslian. Jalan lebar menuju kehancuran, tetapi jalan yang benar itu sesak, saudara. Banyak orang mengaku sebagai hamba Kristus yang sejati, namun pada akhirnya akan ditolak pada hari-hari akhir. Nah, kasiannya, apa yang terjadi pada pengikut mereka? Salah satu alasannya adalah mereka mempermalukan nama Kristus. Iman Kristen mendapat nama buruk karena kehidupan mereka yang kotor.
Mereka mengaku bahwa mereka mengenal Tuhan Yesus, tetapi dalam perbuatan mereka menyangkal Dia karena mereka keji, tidak taat, dan mereka terkutuk dalam segala perbuatan baik. Sebab nama Allah akan dihujat di antara bangsa-bangsa lain melalui kamu. Roma 2:24. Ada beberapa hal yang menghalangi pekerjaan Kristus seperti reputasi buruk dari orang-orang yang mengaku Kristen dan menjadi anggota-anggota gereja, saudara. Jadi kalau kita sudah milik Kristus, perilaku kita harus menjadi seperti Yesus. Kalau tidak, kita tidak akan menjadi kesaksian yang buruk bagi dunia terhilang, saudara. Yang ketiga adalah yang keempat adalah keserakahan. Saudara, guru-guru palsu tertarik dalam satu hal, yaitu menghasilkan uang. Mereka mengeksploitasi, menjadikan barang dagangan dari orang-orang bodoh dan menggunakan agama sebagai selubung ketamakan. Tuhan Yesus saat di dunia adalah seorang miskin. Demikian pula para rasul. Namun mereka memberikan diri mereka sendiri untuk melayani orang-orang lain. Nabi-nabi palsu ini adalah orang-orang kaya yang dengan cerdik membuat orang lain melayani mereka. Mika menggambarkan nabi-nabi palsu ini pada zamannya. Para pemimpinnya menjatuhkan hukuman atas suap, para imamnya memberi petunjuk mengenai suatu harga, dan para nabinya meramal demi uang. Tentu saja saudara, seorang pekerja Kristen, seorang melayani Tuhan itu harus mendapat upah dan layak mendapat upahnya. Tetapi yang penting motivasi pelayanannya sebaiknya lebih dari sekedar uang. Seringkali dikatakan bahwa perbuatan amoral, cinta akan uang, dan kesombongan itu akan menghancurkan banyak orang, saudara. Dan guru-guru palsu ini bersalah atas ketiga hal itu. Mereka menggunakan kata-kata plastik dan kata-kata yang menggelembung, membengkak untuk memikat dan mempengaruhi korbannya. Mereka memuji-muji para pendosa dan mengatakan kata-kata yang membangun ego yang ingin mereka dengar. Mereka akan membuat gatal telinga orang-orang yang menolak kebenaran Alkitab dan beralih ke dongeng. Agama bisa menjadi alat luar biasa untuk mengeksploitasi orang-orang lemah. Dan guru-guru palsu ini menggunakan agama untuk mendapatkan apa yang mereka bisa. Mereka bukan pelayan Tuhan. Mereka adalah pedagang. Saudara, pelayan sejati Yesus Kristus itu tidak menyembunyikan apapun. Kehidupannya dan pelayanannya adalah sebuah buku yang terbuka. Dia akan mengkhotbahkan kebenaran dalam kasih dan tidak memutarbalikkan kitab suci untuk mendukung gagasan egoisnya. Dia tidak menyanjung orang kaya hanya untuk menghasilkan uang. Paulus menggambarkan pelayan sejati dalam 2 Korintus 4 ayat 2. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan atau dinilai oleh semua orang di hadapan Allah. Bandingkan uraian tersebut dengan apa yang Petrus tulis mengenai nabi-nabi palsu, guru-guru palsu dalam pasal ini. Dan dengan apa yang ditulis di dalam kitab Yudas, dan Anda akan melihat perbedaannya antara pelayan sejati dan guru-guru palsu. Betapa saudara kita perlu waspada dan menolak mendukung pelayanan yang mengeksploitasi orang dan menyangkal juru selamat Yesus Kristus. Oke saudara, bagian kedua adalah hukuman atas guru-guru palsu. Jadi guru-guru palsu itu akan dihancurkan. Dan di sini Petrus menggunakan suatu kata yang sangat keras bahwa mereka tidak ada harapan, saudara. Petrus tidak melihat adanya harapan bagi guru-guru palsu ini. Malapetaka mereka telah tersegel, saudara. Sikapnya berbeda dengan sikap umat beragama yang toleran yang berkata, ya mungkin mereka tidak setuju dengan kita, tetapi jalan menuju surga itu masih banyak. Beda, saudara. Petrus memperjelas bahwa guru-guru palsu ini telah meninggalkan jalan yang benar. Yang berarti mereka telah mengambil jalan yang salah. Jadi mereka sudah tersegel. Penghakiman mereka sudah pasti meskipun belum tiba. Sidang tentang mereka sudah selesai namun hukuman belum dilaksanakan. Ia tidak akan berlama-lama atau tertidur. Petrus menegaskan itu akan datang pada waktunya. Di bagian ini Petrus membuktikan bahwa penghakiman pada akhirnya akan datang, tidak peduli betapa amannya perasaan orang berdosa ini. Dia menggunakan 3 contoh untuk memverifikasi kebenaran ini. Pertama adalah malaikat yang jatuh. Jadi saya berharap kita tahu lebih banyak tentang penciptaan malaikat dan kejatuhan Lucifer, yaitu seorang penghulu malaikat dan pasukannya.
Namun sebagian besar rincian ini terselubung dalam misteri. Banyak pelajar Alkitab percaya bahwa Yesaya 14 ayat 12 sampai 15 menggambarkan kejatuhan Lucifer, malaikat tertinggi, saudara. Beberapa siswa merasa bahwa Yeskiel juga membahas topik yang sama. Tampaknya Lucifer adalah penghulu malaikat, malaikat tertinggi, saudara, yang bertanggung jawab atas pasukan malaikat. Namun kesombongannya membuat ia ingin menyamai Tuhan dan mengingini tahta Tuhan. John Milton secara imajinatif menggambarkan hal ini dalam puisi terkenal Paradise Lost. Wahyu 12 ayat 4 mengatakan bahwa sepertiga malaikat jatuh bersama Lucifer telah menjadi setan, yaitu musuh Allah. Jadi saudara, yang setan-setan yang ada di dunia itu adalah sepertiga dari malaikat yang jatuh bersama-sama Lucifer. Di manakah para malaikat yang jatuh ini sekarang? Saudara, kita tahu bahwa setan bebas dan sedang bekerja di dalam dunia ini. Namun ia dibantu oleh pasukan roh jahat yang mungkin merupakan malaikat-malaikat seperti yang jatuh itu. Namun Petrus mengatakan bahwa beberapa malaikat telah dikurung di Tartarus. Jadi bagian paling dalam dari Hades itu namanya Tartarus, yang merupakan kata Yunani untuk dunia paling bawah, saudara. Tartarus mungkin merupakan bagian khusus dari neraka, tempat para malaikat dirantai dalam lubang kegelapan menunggu penghakiman terakhir. Jadi kita tidak perlu memperdebatkan misteri yang tersembunyi dari ayat ini untuk mendapatkan pesan utama, yaitu Tuhan pasti menghakimi pemberontakan dan tidak akan mengampuni orang-orang yang menolak kehendak-Nya. Jadi jika Allah menghakimi para malaikat yang dalam banyak hal lebih tinggi dari manusia, maka niscaya Dia akan menghakimi manusia yang memberontak. Yaitu siapa? Guru-guru palsu, saudara. Nah saudara, gambaran kedua adalah dunia purba, yaitu dunia zaman Nuh. Kejadian 6 ayat 3 menunjukkan bahwa Tuhan menunggu 120 tahun sebelum Dia mengirimkan air bah. Selama masa itu, Nuh melayani sebagai pemberita kebenaran Allah. Jika Anda ingin membaca gambaran dunia sebelum air bah, bacalah Roma 1 ayat 18. Peradaban non-Yahudi telah menjadi begitu rusak sehingga Allah merasa perlu untuk membersihkan bumi. Saudara, dari seluruh bumi, Tuhan hanya menyelamatkan 8 orang, Nuh dan keluarganya, karena mereka beriman kepada Tuhan. Namun saudara, sebagai pemberita kebenaran, tidak ada seorang pun yang mempercayai pesan Nuh. Mereka percaya yang lain, saudara. Yesus menjelaskan dengan jelas bahwa orang-orang menikmati kehidupan normal mereka, makan, minum, kawin, mengawinkan, hingga hari ketika Nuh dan keluarganya memasuki Bahtera. Tentu saja ada banyak ahli menertawakan Nuh dan meyakinkan orang-orang bahwa hujan badai tidak mungkin terjadi. Inilah guru-guru palsu pada zaman Nuh, saudara. Namun lihat apa yang terjadi. Adakah yang pernah melihatnya? Orang-orang murtad pada zaman Petrus menggunakan argumen yang sama untuk membuktikan bahwa hari Tuhan tidak akan datang. Jadi saat Anda membandingkan dunia kita dan dunia purba, yaitu dunia Nuh, Anda akan melihat berapa kesamaan yang menakutkan. Jumlah penduduk bertambah banyak. Dunia makin lama makin jahat. Kekerasan tambah lama tambah banyak. Pelanggaran hukum merajalela. Orang-orang beriman sejati hanyalah sedikit, saudara, minoritas. Dan tidak ada seorang pun yang menaruh perhatian kepada mereka. Namun ketika air bah datang, seluruh penduduk dunia musnah. Tuhan memang menghakimi mereka yang akan menolak kebenarannya. Gambaran ketiga adalah Sodom dan Gomora. Catatannya diberikan dalam Kejadian 18-19 dan pendapat Allah mengenai penduduk kota-kota ini ditemukan di dalam Kejadian 13 ayat 13, di mana dikatakan, tetapi orang-orang Sodom sangat jahat dan berdosa di hadapan Tuhan. Petrus berkata bahwa mereka tidak saleh, dan Yudas berkata bahwa mereka gemar melakukan percabulan dan mengejar daging asing, homoseksual, saudara. Orang-orang Sodom melakukan perilaku yang kotor dan perbuatan yang melanggar hukum. Walaupun pada saat itu hukum Musa belum diberikan, maka kata melanggar hukum tidak dapat mengacu pada hukum Yahudi tertentu. Dalam artian apa perbuatan kotor mereka melanggar hukum, yaitu hal-hal tersebut bertentangan dengan hati nurani mereka. Yaitu dosa di Sodom dan kota-kota lainnya adalah hubungan seks yang tidak wajar, sodomi,
atau perilaku homoseksual sebuah dosa yang jelas-jelas dikutuk dalam kitab suci. Meskipun ada doa syafaat dari Abraham dan peringatan pada Lot pada menit-menit terakhir, penduduk Sodom itu tidak mau mendengarkan kebenaran. Penduduk Sodom itu binasa dalam api dan belerang. Sekali lagi, hingga saat Lot meninggalkan kota, orang-orang di Sodom dan Gomora yakin kita adalah baik-baik saja. Namun tiba-tiba api datang. Tuhan tidak menyayangkan mereka. Dia juga tidak menyayangkan orang-orang berdosa saat ini yang sengaja menolak kebenarannya dan menyangkal nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menguburkan Sodom dan Gomora kemungkinan besar ada di bawah laut mati, saudara. Di bawah bahkan sesuatu yang mati, saudara. Jadi mereka adalah contoh bagi orang-orang berdosa saat ini yang mewaspadai murka yang akan datang. Setelah mengutip ketiga contoh penghakiman tersebut, Petrus kemudian menerapkan pelajaran tersebut pada pokok bahasanya ada, yaitu guru-guru palsu. Allah telah menyediakan dan pasti menyediakan, dan hukuman ini telah tersegel khusus bagi orang-orang yang tidak adil pada hari penghakiman itu, saudara. Namun, guru-guru palsu ini mungkin tampak berhasil. Karena yang ikut mereka itu banyak sekali. Mungkin jemaatnya 10.000 atau berapa. Namun pada akhirnya mereka akan dihukum, saudara. Penghakiman mereka sedang dipersiapkan dan tidak akan berlama-lama. Dan apa yang telah dipersiapkan akan disimpan dan diterapkan pada hari terakhir. Betapa kontrasnya antara guru-guru palsu dan anak-anak Allah yang sejati. Kita itu mempunyai warisan yang disediakan bagi kita. Karena Yesus Kristus sedang mempersiapkan rumah bagi kita di surga. Kita tidak menantikan penghakiman. Kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus untuk membawa kita pulang dalam kemuliaan. Sebab Allah tidak menetapkan kita untuk berada dalam murka, melainkan untuk beroleh keselamatan di dalam Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Petrus selanjutnya mengalihkan perhatiannya kepada orang-orang percaya itu sendiri. Bagaimana mereka dapat tetap setia kepada Tuhan Yesus di dunia yang begitu jahat? Nah, yang ketiga adalah orang percaya pada akhirnya akan diselamatkan. Jadi di sini, saudara, tujuan Petrus bukan hanya untuk mencela guru-guru palsu. Dia juga ingin menyemangati orang-orang beriman sejati, saudara. Sekali lagi, dia membuka kembali perjanjian lama dan mengutip dua contoh pembebasan yang ada di perjanjian lama yang dapat diterapkan di dalam perjanjian baru. Pertama adalah Nuh. Orang beriman ini mengalami 2 kali pembebasan. Pertama, Tuhan melepaskan dia dari pencemaran dunia di sekelilingnya. Selama 120 tahun, Nuh dengan setia mewartakan firman Tuhan sebagai pengajar kebenaran kepada orang-orang yang tidak mempercayainya. Dia dan keluarganya itu dikelilingi oleh kegelapan moral dan rohani. Namun mereka tetap bersinar terang. Tuhan tidak melindungi Nuh dan keluarganya dengan mengisolasi mereka dari dunia. Namun dengan memampukan mereka untuk tetap suci di tengah kerusakan. Melalui Yesus Kristus, kita juga telah terlepas dari kebusukan yang ada di dalam dunia karena hawa nafsu. Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa, Aku berkata bukan supaya engkau mengeluarkan mereka dari dunia ini, tetapi supaya engkau menjaga mereka dari kejahatan. Jadi saudara, kita adalah garam dan terang dunia. Kita harus dikirim ke dalam dunia-dunia kegelapan. Jadi garam itu, saudara, di zaman dulu itu tahu nggak buat apa? Untuk memberikan rasa kepada makanan yang kurang enak. Dan satu lagi adalah untuk dicampurkan dengan kotoran, agar kotoran itu dapat memberi kehangatan yang lebih besar. Nah, kita juga sama, saudara. Kita adalah garam dan kita harus ada di dalam dunia ini, ya, saudara, untuk menyebarkan kebenaran Tuhan Yesus kepada mereka. Nah, tetapi kita harus tetap menjadi garam, jangan menjadi tawar. Jadi kita tetap harus hidup kudus di tengah dunia-dunia yang terhilang ini. Saudara, kita juga lihat, bayangkan Nuh dan istrinya membesarkan sebuah keluarga di dunia yang begitu jahat, sehingga mereka sebenarnya tidak mempunyai teman yang beriman. Namun Tuhan menemukan istri yang beriman untuk ketiga putra mereka, dan Tuhan menjaga rumah ini dari polusi dunia. Namun Tuhan juga melepaskan Nuh dan keluarganya dari penghakiman dunia. Jadi ada 2 pelepasan. Pertama, pelepasan dari dunia yang kotor. Kedua, melepaskan dari penghakiman dunia. Air bah yang mendatangkan penghukuman bagi dunia hanya mengangkat Nuh dan seisi rumahnya ke atas dari penghakiman.
mereka aman dalam bahtera keselamatan. Dalam surat yang pertama, Petrus telah melihat bahwa di dalam bahtera itu ada sebuah lambang keselamatan kita, yaitu di dalam Yesus Kristus. Dunia terkubur dalam baptisan air bah, namun Nuh diangkat, sebuah gambaran kebangkitan dan keselamatan. Tentu saja Petrus meyakinkan para pembacanya bahwa ketika hari penghakiman besar itu tiba, mereka akan tetap aman. Yesus Kristus adalah bahtera keamanan kita. Dia akan melepaskan kita dari murka yang akan datang. Allah telah berjanji bahwa bumi tidak akan dihakimi lagi dengan air, tetapi akan datang penghakiman dengan api. Namun mereka yang percaya kepada Yesus Kristus tidak akan pernah menghadapi penghakiman, karena Tuhan Yesus telah menanggung penghakiman mereka di kayu salib. Ya, itu adalah contoh dari Nuh. Sekarang contoh dari Lot. Abraham membawa keponakannya Lot bersamanya ketika meninggalkan Ur dan pergi ke tanah Kanaan. Namun Lot ternyata lebih merupakan masalah daripada berkat. Ketika Lot harus memilih area baru untuk rumahnya, dia mengukurnya berdasarkan apa yang dia lihat di Mesir. Abraham membawa Lot keluar dari Mesir, tetapi dia tidak bisa mengeluarkan Mesir dari Lot. Lot mendirikan tendanya menuju Sodom dan akhirnya dia pindah ke Sodom. Allah bahkan menggunakan perang lokal untuk mencoba mengeluarkan Lot dari Sodom. Namun dia langsung kembali lagi, karena disitulah hati Lot berada, di Sodom. Jadi memang sulit bagi kita untuk memahami Lot. Petrus memperjelas bahwa Lot telah diselamatkan, karena ditulis Lot orang benar itu. Namun kita bertanya-tanya apa yang dia lakukan di tempat yang jahat seperti Sodom. Jadi saudara, jika kita memahami Kejadian 19 dengan benar, Lot memiliki setidaknya 4 anak perempuan. 2 diantaranya menikah dengan pria Sodom. Selama Lot tinggal di Sodom, jiwanya tersiksa dan sangat terganggu oleh tingkah laku kotor masyarakatnya. Ketika Abraham karena kehilangan iman pergi ke Mesir, Lot ikut bersamanya dan merasakan dunia. Ketika Lot menjadi lebih kaya, dia harus berpisah dari Abraham dan hal ini menjauhkannya dari pengaruh saleh pamannya. Saudara, sebenarnya betapa istimewanya Lot bisa berjalan dengan Abraham yang berjalan bersama Tuhan. Namun betapa Lot menyia-nyiakan hak istimewanya. Mungkin dia pikir dia bisa mengubahnya. Jika demikian, tetapi dia gagal total. Allah memampukan Lot dan keluarganya untuk tetap tidak tercemar. Itu kasih karunia. Meskipun mereka hidup di tengah-tengah kubangan kejahatan, Tuhan juga menyelamatkan Lot dan 2 putrinya sebelum penghakiman dijatuhkan atas Sodom dan kota-kota lain di dataran tersebut. Lot diselamatkan bukan karena jasanya. Dia diselamatkan karena dia seorang yang beriman dan karena pamannya Abraham telah mendoakannya. Abraham di luar Sodom mempunyai pengaruh yang lebih besar dibanding Lot di kota. Lot bahkan kehilangan kesaksiannya kepada keluarganya sendiri karena putri-putrinya yang sudah menikah dan suami mereka menertawakan peringatannya, dan istrinya tidak menaati Tuhan dan menjadi tiang garam. Lot memilih untuk tinggal di Sodom dan sebenarnya bisa menghindari pengaruh kotor dari tempat tersebut. Namun banyak orang saat ini tidak mempunyai pilihan dan harus hidup dikelilingi oleh polusi dunia. Bayangkan budak-budak Kristen yang harus melayani tuan-tuan yang tidak beriman, atau istri-istri Kristen yang harus menikah dengan suami yang belum diselamatkan, atau anak-anak beriman dengan orang tua yang belum diselamatkan. Pegawai Kristen yang bekerja di kantor atau hotel terpaksa melihat dan mendengar hal-hal yang mudah menodai pikiran dan hati mereka. Petrus meyakinkan para pembacanya bahwa Allah tahu bagaimana. Ya, ini kita harus yakin bahwa Allah tahu bagaimana melepaskan orang-orang saleh dari ujian dan pencobaan, sehingga kita dapat hidup berkemenangan. Dia juga mampu menyelamatkan kita dari penghakiman. Dalam kasus Nuh, hukumannya adalah air, tapi dalam kasus Lot, hukumannya adalah api. Kota-kota di dataran tersebut mengalami pergulingan dengan kekerasan karena wilayah tersebut telah menjadi tungku api dan belerang yang sangat besar. Hal ini tentunya sejalan dengan peringatan Petrus tentang datangnya penghakiman dengan api nanti, saudara. Petrus tidak menunjuk Lot sebagai contoh hidup terpisah, melainkan sebagai contoh orang yang diselamatkan Tuhan dari polusi dan penghukuman. Dalam arti tertentu, Lot bahkan diselamatkan di luar dari kehendaknya. Itu kasih karunia, saudara. Karena para malaikat harus memegang tangannya, menarik paksa Lot keluar dari kota. Lot telah memasuki Sodom, kemudian Sodom memasuki Lot, dan dia merasa sulit untuk keluar. Tuhan kita menggunakan Nuh dan Lot untuk memperingatkan kita
saudara, nanti agar kita bersiap untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus kembali. Orang-orang di Sodom menikmati kesenangan mereka sehari-hari, tidak peduli akan kenyataan bahwa penghakiman akan datang. Ketika hal itu terjadi, mereka tidak siap. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, jika kamu mencari hal-hal demikian, berusahalah tekun supaya kamu didapati di sisinya dalam damai sejahtera, tanpa noda dan tanpa celah. Namun Allah yang menyelamatkan orang-orang saleh itu juga membiarkan orang-orang fasik dihakimi. Telah dikatakan dengan baik, jika Tuhan menyelamatkan kota-kota saat ini dari penghakiman, Dia juga harus menghancurkan Sodom dan Gomora. Mengapa penghakiman Tuhan ini masih berlangsung? Karena Allah panjang sabar, tidak menghendaki supaya seorang pun binasa, melainkan agar semua orang itu bertobat. Jadi kalau kita kehidupannya baik-baik saja, tetapi kita tidak iman kepada Yesus Kristus, sebaiknya kita bertobat. Karena Tuhan akan datang seperti pencuri. Kalau Dia datang, kalau kita tidak siap, itu cilaka besar, saudara. Nah, seperti masyarakat pada zaman Nuh mempunyai waktu 120 tahun untuk bertobat dan percaya, namun mereka menolak kebenaran. Meskipun teladan dan kesaksian Lot lemah, setidaknya dia masih mewakili kebenaran. Namun tetangganya yang tidak bermoral tidak mau berurusan atau mempercayai Tuhan, saudara. Sebagai penutup, saudara, zaman kita sekarang tidak hanya seperti zaman Nuh, tetapi juga seperti zaman Lot. Banyak orang beriman, saudara, banyak orang beriman telah meninggalkan tempat keterpisahan kita dan berkompromi dengan dunia. Gereja yang mengaku gereja hanya mempunyai kesaksian yang lemah terhadap dunia. Dan orang-orang berdosa tidak benar-benar percaya bahwa penghakiman akan datang. Masyarakat penuh dengan perbuatan amoral, khususnya jenis dosa yang membuat Sodom terkenal. Tampaknya Tuhan sedang tertidur, tidak peduli dengan cara para pendosa yang telah memberontak, yang telah mencemari dunianya. Namun, suatu hari, apinya akan datang dan semuanya akan terlambat. Kita sebagai umat Tuhan, betapa lemahnya kita atau mereka, saudara, kita akan dibebaskan dari penghakiman oleh kasih karunia dan kemurahan Tuhan. Tuhan tidak dapat menghakimi Sodom sampai Lot yang sudah masuk ke dalam dunia pun berada di luar kota. Demikian pula saya percaya bahwa Tuhan tidak akan mengirimkan murka ke dunia ini sampai Dia membawa umatnya keluar dan pulang ke surga. Yaitu kita rapture duluan, barusan dihakimi di dunia. Ya, sebab Allah tidak menetapkan kita untuk dimurkai, melainkan untuk beroleh keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah mati untuk kita, sehingga baik kita bangun atau tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia, saudara. Nah, saudara, inilah yang mau dicuri oleh guru-guru palsu, iman kita kepada Yesus Kristus. Hati-hati guru-guru palsu, ya, karena mereka itu bahaya sekali, ya. Suatu hari nanti, saudara, api neraka itu akan datang. Apakah kita siap? Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati paparan tentang ciri-ciri guru palsu. Dan minggu depan saya akan bahas tentang pekerjaan-pekerjaan guru palsu. Efesus 2 Petrus 2 ayat 10 sampai 16. Tuhan Yesus memberkati.